Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 yang mungkin masih di rumah rebahan atau mungkin sudah ada yang eh, berangkat PKL ataupun juga yang mungkin sudah magang kasual di suatu tempat. Salam sejahtera, sehat semua. Semoga kalian masih semangat untuk meneruskan sisa tahun kalian di SMK Negeri 1 Cangkringan, yaitu di kelas 12. Kali ini untuk kalian PKL, sebelum kalian terjunkan ataupun dari jurusan apa yang sudah diterjunkan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Walaupun tadi dari Ibu Kepala Sekolah sudah banyak sekali yang disampaikan kepada kalian, tapi sedikit saya memberikan materi, yaitu mengapa harus PKL. Nah, ketika kalian memutuskan masuk ke SMK Negeri 1 Cangkringan, atau Anda sudah tahu apa itu SMK ya, Anda sudah pasti akan bersiap-siap menghadapi namanya kegiatan PKL. SMK adalah sekolah kejuruan yang memberikan kecakapan atau keterampilan tertentu pada siswanya untuk mendapatkan keahlian profesional, sehingga diharapkan nanti siswanya itu siap bekerja atau berwirausaha, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kuliah. Bahkan kalau melanjutkan kuliah pun dia sudah punya modal, dia tidak mulai dari nol lagi kalau kuliahnya di jurusan yang linear dengan jurusan yang diambil sekarang. Jadi kalian harus tahu bahwa anak SMK memang harus PKL, karena itu menjadi syarat untuk siswa SMK itu lulus. Kalau dulu syarat untuk bisa mengikuti UN, kalau sekarang PKL itu adalah syarat untuk menjadi lulus. Nah, karena situasi COVID yang terjadi kemarin dan tidak sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan, maka terpaksa PKL harus kita undurkan, walaupun juga waktu durasinya pun juga harus kita kurangi. Saya nggak tahu ini menjadi berkah bagi kalian atau Anda mungkin kok cuma 2 bulan, harusnya kan 4 bulan atau malah 6 bulan. Memang aturannya dari kementerian itu 6 bulan, PKL yang sekarang itu 6 bulan, dan kita sudah putuskan 4 bulan. Namun karena situasi seperti ini, maka 2 bulan saya kira sudah sangat mewakili kalian untuk PKL. Nah, masalahnya di sini PKL kenapa tetap harus dilaksanakan? Karena PKL itu tidak sekedar praktek kerja lapangan yang seperti Anda pahami, walaupun ada opsi lain bahwa kalau tidak bisa melaksanakan PKL karena kondisi COVID, itu bisa diganti dengan pembelajaran online atau PKL online, ataupun istilahnya tugas mandiri. Nah, disitulah kelemahannya, bahwa kami menginginkan siswa itu tidak hanya pandai atau pintar dalam skill profesional saja, skill kejuruan, tapi kami mengharapkan siswa itu benar-benar mampu dalam hal kemampuan sosialnya, atau istilahnya social intelligence ya. Jadi kenapa begitu? Karena ketika Anda terjun di studi, itu kan tidak sekedar mempraktikkan apa yang kalian perlu di sekolah, tapi kalian menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak pernah ada di sekolah. Contohnya menghadapi karakter orang-orang yang sifatnya beda dengan di sekolah. Ada unsur senioritas dan junior ya istilahnya. Kemudian ada lagi bagaimana menghadapi situasi kerja yang mungkin tidak sesuai yang kalian bayangkan. Kemudian bagaimana menghadapi atasan yang mungkin tidak seperti yang kalian
eh, bayangkan di sinetron-sinetron, atasannya enak sekali, ramah, ya. Tidak tidak seperti itu ya, karena mungkin setiap setiap pimpinan beda-beda karakter. Nah, itulah pembelajaran yang kalian harus hadapi. Kemudian juga sisi lain ya, sosial itu kalian menyesuaikan diri, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan orang-orangnya, dengan mungkin kalau ada yang kos harus menyesuaikan dengan lingkungan kos. Nah, itu sebagai modal untuk survive nanti kalau setelah lulus. Ini saya sampaikan, penting sekali. Baru saja kakak kelas kalian yang sudah diterima bekerja di perusahaan besar tidak mau berangkat. Nah, rasanya jauh. Berarti mental survivalnya masih sangat rendah. Ini tidak hanya satu atau banyak, bahkan yang paling besar dari 2 jurusan ini. Yang satu diterima di perusahaan di Jakarta yang sangat terkenal ya, ini sepertinya nggak saya sebutkan. Cowok nggak berani banget karena merasa jauh. Satunya lagi juga ada diterima di perusahaan juga di daerah Bekasi atau Jakarta ya, nggak mau juga. Padahal kita sudah dari BKK sudah mengawal, mendampingi dari awal, dari proses informasi, mempersiapkan bagaimana cara menghadapi wawancara, psikotes, sampai mengantar ke tempat tesnya, mendampingi tes tertulis, mendampingi tes wawancara. Nah, itu kan bisa mengganggu kredibilitas sekolah. Ternyata lulusan SMK Cangkringan itu tidak berani kerja jauh dari rumahnya, dari keluarganya. Nanti bisa-bisa sekolah kita di blacklist. Kalau ada pendaftar dari SMK Cangkringan tidak diterima aja, nanti sudah dites, sudah saatnya masuk dipanggil mengundurkan diri. Nah, itulah maka pentingnya kami tetap mengadakan PKL itu sebagai latihan. Mereka aja sudah PKL, tetap seperti itu. Apalagi kalian nanti yang tidak pernah mengalami PKL, hanya pembelajaran online, tiba-tiba langsung diminta kerja menghadapi banyak orang yang dengan karakter beda-beda atau jauh dari tempat tinggalkan yang nyaman ini di Sleman ini. Itulah pentingnya PKL ya. Selain itu, kalian sudah tahu tujuan PKL itu apa saja. Pertama itu mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang kalian peroleh di sekolah, jelas ya, dari semester 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian yang kedua adalah menambah ilmu pengetahuan atau keterampilan yang kalian tidak peroleh di sekolah. Dua ya. Mungkin beberapa hal tidak diperoleh di sekolah karena itu berbagai macam jenis core bisnisnya, jadi mungkin tidak ada yang tidak diajarkan di sekolah. Setiap studi kan beda-beda core bisnisnya ya. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya sebagai bekal kalian nanti masuk ke dunia kerja ya, yang real. Jadi dan punya pengalaman dulu ya, kerja gitu seperti apa. Dan yang terakhir adalah memperluas pengetahuan tentang kewirausahaan. Kalian biar bisa menimba ilmu dari mereka yang punya usaha itu, baik sejarahnya dari memulai dari nol terus sampai merintis, sukses, terpuruk, bangkit lagi. Seperti itu bisa Anda pelajari, bisa Anda tiru atau sebagai motivasi dan ya pengetahuan bagi kalian untuk nanti setelah lulus bisa meniru mereka yang sukses. Kan mereka semuanya tidak dari langsung sukses, kebanyakan dari nol ya, dan banyak yang juga dari lulusan SMK. Kemudian juga kalian untuk mempelajari budaya kerja di tempat PK nanti, budaya kerja. Setelah itu adalah
Anda tahu struktur organisasi dengan tugas-tugasnya, job deskripsinya, ini manajer itu kerjanya apa, supervisor apa, bagian produksi apa saja, yang bagian pemasaran. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari, termasuk manajemen perusahaan, dan juga belajar cara menanamkan etos kerja. Bagaimana kalau selama ini kita belum pernah merasakan bekerja, terus tiba-tiba bekerja dari jam 7 sampai jam 4, itu kita perlu belajar mengatur energi, mengatur emosi, mengatur fisik ya, untuk bisa mencapai atas kerja yang bagus. Bagaimana tidak ngantuk, bagaimana tidak loyo, bagaimana tidak pokoknya berpenampilan yang prima, apalagi yang di bagian menghadapi banyak customer itu harus selalu prima. Itu harus dipersiapkan dari rumah, tidak begadang, tidak ya, itu banyak hal yang dipelajari atau yang dipersiapkan. Nah, manfaatnya PKL apa kira-kira? Ya tadi mirip dengan tujuan. Setelah tujuannya itu tercapai, pasti kalian mendapatkan manfaat, yaitu bisa mengaplikasikan ilmu yang tadi sudah perlu sekolah, bisa diaplikasikan atau dipraktekkan ya. Bagaimana cara membuat kue kering, atau bagaimana cara mengganti kampas kopling. Nah, nanti di PKL bisa dipraktekkan. Kalau selama ini di sekolah kurang sekali, cuma berapa kali Anda kerjakan, nanti di sana mungkin bisa beberapa kali. Kemudian menambah wawasan tadi jelas, menambah pengetahuan dan kompetensi, meningkatkan kompetensi kalian. Jadi pasti kompetensi kalian bertambah. Tadinya mungkin di sekolah hanya bisa ganti kampas kopling, di sana mungkin bisa mengganti gearbox, atau yang tadinya hanya membuat brownies, bisa nanti di sana mengoperasikan segala mesin-mesin yang canggih, ataupun kue yang lain, atau yang di lab menemukan hal-hal baru, APL menemukan, dan juga yang ternak menemukan kasus-kasus di peternakan yang mungkin tidak pernah kalian jumpai di SMK ya. Itu sangat penting sekali. Kemudian juga untuk mengembangkan kemampuan kalian ya, sesuai arahan dari pembimbing studi. Biasanya pembimbing studi itu memberikan bimbingan, arahan, motivasi supaya kalian nanti jadi orang. Sekarang sih jadi orang sih, tapi orang yang gimana, sudah berguna atau belum ya. Mereka pasti akan memberikan bantuan, support pada kalian supaya menjadi orang yang benar ya, yang benar. Nah, saya tidak banyak yang perlu sampaikan, yang jelas seperti itu tujuan kita tetap mengadakan PKL tidak secara online itu karena lebih penting praktik pengalaman lapangannya itu yang kita harapkan, yaitu kemampuan sosialnya, bukan hanya kemampuan akademik tapi kemampuan sosial. Itu yang tujuan utama kami. Nah, untuk teknis-teknisnya nanti biar jurusan untuk menyampaikan. Yang jelas kalau ada masalah segera hubungi pembimbing atau jurusan atau kami, supaya masalah itu tidak menjadi besar atau terlalu berlarut-larut dan mengganggu PKL kalian. Jadi setiap apapun langsung disampaikan ke kami. Kalau ada halangan izin juga segera memberitahu, supaya tidak nanti menjadi masalah kaitannya dengan kelulusan kalian. Karena Anda tahu sekali, sudah tahu bahwa untuk PKL itu nilai aspek akademisnya itu harus 76 ya ke atas. Sedangkan aspek non teknis itu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama itu minimal B, nggak boleh ada nilai C. Kalau ada nilai C berarti nggak lulus ya. Nanti kami juga akan komunikasikan dengan para pembimbingnya untuk jangan sampai memberikan kalian nilai non teknisnya itu C ya. Kalau kemampuan akademis saya kira lebih
malah lebih gampang. Tapi kalau non akademik itu yang sulit, karena misalnya anak tidak disiplin, anak tidak rajin, anak kurang kerjasama, kurang inisiatif, itu yang kami khawatirkan nanti mempengaruhi nilai kalian. Jadi ingat ya, kelulusan itu dihitung tadi nilai aspek non teknis dan teknis atau akademis. Jadi jurusan akan lebih detail lagi. Yang jelas segera menghubungi kami. Kalau ada nanti yang belum dapat studi, tetap koordinasi, tidak usah panik, tetap semangat, waktu masih ada. Dan kalau toh mundur sedikit ataupun tidak genap 2 bulan pun tidak masalah. Yang penting Anda tetap bisa melaksanakan PK dan tidak harus di studi yang berskala internasional atau nasional. Yang penting studi itu memberikan kompetensi yang sesuai dengan jurusan kalian, walaupun kecil tapi kompetensinya sesuai, tidak harus studi besar, karena ini situasional ya, situasinya seperti ini. Jadi kita nggak mungkin memaksakan kalian harus di industri besar. Yang penting Anda bisa belajar tadi yang sesuai dengan tujuan PK tadi. Silakan hubungi kami yang belum mendapatkan studi. Yang jelas kami akan tetap support kalian supaya tetap bisa melaksanakan PKL selama bulan Agustus sampai September, meskipun April sudah lebih dulu memulai. Begitu mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.